tanggal 17 Februari itu ada namanya Revi, dia pemilik 2 mobil. Dia udah lapor malam. Besok malamnya saya balikin mobilnya. Ini ada fotonya. Foto saya balikin mobil kan. Ada mobil Innova, satu lagi mobil R3. Saya balikin. Nih. Mikirin diri sendiri. Nih. Ini mobilnya saya balikin satu. Ini supir saya satu. 2 mobil dia. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Februari. Berarti mobil dibalikin tanggal 18 Februari. Ini LP-nya dia di Polres Jakarta Selatan tanggal 17 Februari. Artinya sedangkan saya buat laporan kan tanggal 20 Februari kan. Ketika semua para pemilik mobil itu ngubungin saya udah bilang, saya akan bikin laporan tanggal 20 Februari. Kalian cepat bikin laporan tentang mobil kalian. Kalau saya udah bikin laporan tentang acak, mobil kalian ribet, saya bilang kayak gitu. Nah, ternyata benar. Yang 2 ini cepat. Dia langsung tanggal 17 dia langsung lapor. Tanggal 18 malam saya balikin mobilnya. Ada bukti semua. Nah, si Kemil ini tanggal 14 Februari dia telepon, saya udah anjurin. Bahkan saya udah bilang sama Isdalia, sampein sama Kemil lapor polisi. Oh enggak, nanti enggak pakai, ntar saya bantuin, saya bilang kayak gitu. Ini yang di Jakarta saya bantuin dia bikin lapor polisi. Nah, si Kemil ini nggak mau, saya juga bingung kenapa dia nggak mau lapor polisi gitu. Dia bilang saya nggak mau ketemu, enggak. Saya lagi di Palembang, dia lagi di KL waktu itu. Dia bilang, "Bang, mau nggak kita ketemu bertiga? Saya, Abang, Acak." Boleh, saya bilang itu. Tapi saya lagi di Palembang. Oh yaudah Bang, nggak apa-apa, saya juga lagi di KL. Nah, terus dia kirim foto Jenderal Polisi, Brigjen Hani Hidayat. Nah, dia bilang, "Kebetulan aku udah akrab loh Bang, sama minta aku minta bantu." Oh setuju, aku bilang itu boleh, kita minta bantu, boleh. Nah, tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. Saya dapat informasi, dia mau somasi. Nah, ini kan saya bingung, agak aneh maksud saya. Namanya orang nggak tahu diri, itu namanya udah jelas. Adab didahulukan daripada ilmu, nggak usah sok pinter, adab dulu coy. Kalau Sok memang banget. nanti, kalau di videonya itu saya sempat lihat, bilang nanti akan terjadi ada tersangka, ya memang betul pasti akan jadi tersangka. Tapi nanti kita lihat aja gitu. Kan dia udah lapor polisi, mungkin 2 minggu lagi nanti si Kemil akan dikonfirmasi, habis itu nanti Aca, saya sama istri kan pasti akan dipanggil. Saya ikuti, saya sampaikan gitu. Tapi jangan dong bikin bikin opini seolah-olah narasi bahwa saya ini penada, saya bawa kabur mobil korban lain. Jangan dibaca di beritanya, nggak enak gitu. Iya, judulnya tuh nggak ngenakin banget, judulnya tuh. Terus gue di tag gitu, nyakitin hati banget gitu loh. Berani Apalagi, jujur atau lapor. iya aduh, tolong deh, jangan kayak gitu deh. Tolonglah, jangan zolim. Bulan Ramadan jangan sampai doa gue tertembus langit 7 sengsara hidup kalian. Karena gue berjuang bukan buat diri gue sendiri. Dan yang paling gue sakit hati, gue dendam ya Kemli sampai kapanpun ya. Sampai akhirat, sampai ujung kubur pun gue dendam sama lu ya. Lu bikin perkara pada saat nyokap gue lagi sakit. Lu gak punya siapa-siapa selain nyokap gue. Gue tandain muka lu. Jangan minta maaf sama gue gak akan maafin lu. Tadi dia WA, suami aku, no. Enak banget dia udah ngejelek-jelekin gue. Udah bikin jejak digital gue buruk lagi. Terus dia ujuk-ujuk mau ngajak damai. Oh sorry ya. Gak ada damai. Lu lanjutin. Gue gak takut sama lu. Siapa lu di muka bumi ini? Lu bukan siapa-siapa. Ngerti gak? Jadi Gak ada damai-damai. Sorry, gak ada. Dia yang mau mulai, kita udah dari awal aku sudah membuka lebar-lebar. Kita merangkul sama-sama, ayo. Ini orang Acak sudah keterlaluan. Banyak orang yang dizolimi sama dia, banyak korban betul ya. Betul, lebih banyak. dari 60 jemaah juga yang di belakangnya Kadela. Kita tuh udah bener-bener, ayo dong Kemil, lu cuman kalau mau balikin mobilnya, lu cuma bikin laporan aja, paling enggak buat menguatkan kita loh. Yes. Kayak aku ngomong kok sama teman-teman yang lain, aku ada mobil ini loh yang diserahkan ke aku, ini segala macam. Ini mau gimana? Mau ya udah Mbak, disimpenin aja dulu sampai nanti mereka bisa membuktikan. Ya udah, kita konsultasi sama suami juga yang bisa membuktikan mobilnya, ya udah, toh memang udah terbukti di pihak kepolisian kalau itu mobil mereka, ya kita balikin. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, ya gimana? Ntar muncul lagi Kemil ke-10, siapa yang mau tanggung jawab? Malah kamu ada kata damai ya Kak? Nggak ada. Selesaikan jalur hukum sebenarnya. Oh iya, harus. Komunikasi dengan Acak sendiri. Ya ini lucunya ya, pada saat Kemil press conference, kok dengan santainya dia bisa nelpon Acak, dengan santunya, maaf ya bang, mau ngini. Kenapa dia nggak mau nanyain soal duit umrohnya dia kalau dia merasa ketipu? Jangan cuma mobil dong, duit umroh kalau ini memang merasa korban. Kenapa?
Aku tanya dong, kenapa yang ditelepon cuma Aca, gak gua? Yang dia merasa bahwa mobilnya ada di gua. Lu telepon gua dong, jangan cuma berani telepon Aca depan wartawan. Seolah gua ya dia tersangka, lu susah hubungin gua. Jangan kayak gitu, Kemil. Jangan playing victim, ngerti nggak? Jangan mencoba menggiring opini bahwa gua ini penjahatnya. Kita sama-sama korban. Ayo sama-sama. Enak-enakan mau si Aca nonton kita di TV debat-debat sambil makan ciki. Enak banget dia. Sedangkan dia pelaku utamanya. Jangan kayak gitu. Apa-apa pakai logika. Jangan asal dikomporin dikit, cek somasi. Coba kalau misalnya pengemis di jalanan yang bikin perkara sama lu. Ada lu dapat pengacara gratisan. Kalau misalnya emang gratis ya, gua nggak tahu ya. Gak mungkin juga bakal diviralin. Gak mungkin juga lu mau press conference. Gak bakalan. Ini tanggal 14 Februari nih. Ini Dahlia iPhone. Maksudnya kan dia iPhone-nya ada dua, yang satu iPhone, satu bukan. Saya udah bilang, infoin aja si Kemil suruh bikin laporan polisi soal mobil, nanti aku yang bantu ini polisinya. Dia males bikin laporan polisi karena keluar dutrek lagi. Tuh tanggal 14 Februari. Sedangkan saya bikin laporan tanggal 20 Februari, artinya 6 hari sebelum saya bikin laporan, saya udah kasih tahu sama para pemilik mobil bahwa cepat kalian bikin laporan. Berarti mobil kalian pasti saya balikin. Bahkan si Kem itu udah saya ajarin, nanti gini kan saya ajarin. Tapi kenapa dia nggak jalani, malah dia kemarin dia bikin laporan, kok dia malah sewa pengacara, terus pengacara di situ ngomong, Isdahlia menghubungi Della karena merasa artis besar. Nggak ada kayak begitu. Terus juga buat pengacara bertali luar itu, lu kan ngurus kasusnya ya, gue bilang ya, gue tahu lu orang mana, kita satu kampung lah, nggak usah inilah. Kalau kasus lu soal mobil, udah lu bahas mobil aja, lu nggak usah bahas tentang Aca udah balikin kerugian dan segala macam, lu nggak usah urus kasus gua. Aca mau balikin atau enggak itu bukan urusan lu adalah urusan mobil, udah lu lurus aja urusan mobil. Jangan lu percaya Aca, dibilang Aca ada etikat baik. Memang dia ada etikat baik, orang dia pelakunya kok. Dia pelakunya. Modus dia itu adalah etikat baik, seolah-olah dia ini tetap bertanggung jawab. Kenyataannya mana tanggung jawabnya? Seolah-olah dia nongol, iya Beb, maafin aku tetap tanggung jawab. Dari 2018 itu dilakukan sama dia ke satu orang. Iya aku tanggung jawab. Nggak ada, nggak bayar. Percaya sumpah demi Allah nih Aca. Emang lu pikir dia gak pernah sumpah demi Allah sama gua? Dari mulai kasus duit haji, DP haji, udah berkali-kali sumpah demi Allah yang keluar dari mulutnya Aca. Kenapa cuma sumpah dia yang udah jelas-jelas lu bilang ngebohongin lu Kemil, lu percaya? Terus gua dengan, memang muka gua muka bajingan, muka antagonis, tapi bukan berarti kelakuan gue lebih buruk daripada Aca dong. Kok lu lebih percaya sumpah demi Allahnya Aca daripada omongan gue walaupun gue tidak bersumpah? Dan mobil itu diantar sama Kemil dalam keadaan sadar. Ingat ya, mobil itu tidak dicuri oleh Aca, tapi mobil itu dipinjam oleh Aca kepada Kemil dalam keadaan sadar. Kemil mengantarkan mobil tersebut. Nah, ya kenapa tiba-tiba mobil itu dijaminkan ke saya, seolah-olah saya yang salah? Kan dia sudah tahu nih, ini orang nipu gue, minjem mobil gue, kok malah gue anterin gitu lah. Terus pas orang ini ngejaminin ke saya, ada pernyataan pengacara bilang ya harusnya ketika terima mobil segala macam, saya harus tanya BPKB, kan ini orang titip, bukan mau jual. Kalau dia mau jual ya saya tanya BPKB yang mana. Kan ini dia titip, dia bilang begini, Bang, Mas, ini ada mobil, aku titip dulu deh sebagai jaminan. Dia ngomong, kalau yang Baleno dia ngomong mobil saudaranya, sepupunya. Saya udah tanya mobil sepupunya, ada BPKB-nya? Nggak ada, tapi aku udah minta bantu sama sepupu, aku pinjam dulu buat titip ke Mas. Nanti tanggal 3 aku bayar, aku ambil mobilnya, ya sudah aku pegang. Ya kan? Aku niatnya megang loh, nggak ngambil, nggak nguasain, nggak. Tapi pas tanggal 3, dia nggak ada bayar. Dia kirim video, dia lagi di bank, ceknya nggak bisa cair. Tanggal 10 dia kirim lagi video, itu nggak bisa cair ceknya. Tanggal 14 Kemil keluar, saya kasih tahu lapor polisi. Dan dia nggak mau lapor polisi. Tiba-tiba dia keluar somasi, dia bikin lapor polisi, kan aneh, lucu gitu. Saya udah ajarin padahal. Kalau nggak percaya tanya aja sama Kemil, suruh Kemil sumpah demi Allah, benar nggak saya ngajarin dia? Kamu buat laporan polisi, kamu pergi ke leasing, kamu minta surat BPKB-nya, kamu bayar 60.000 surat itu, habis itu kamu datang ke Polres, kamu bilang, terus habis kamu laporan, kamu bikin preskon mobil kamu. Supaya apa? Supaya Aca jangan keenakan, saya bilang kayak gitu. Kalau kamu ambil aja mobil dari saya, kamu nggak ada lapor polisi, Aca keenakan, saya bilang. Tapi kamu lapor polisi, dengan begitu Aca ada tanggung jawab terhadap mobil kamu di kepolisian. Mobil kamu ambil silakan, tapi Aca jangan sampai tahu bahwa mobil udah saya balikin, saya bilang kayak gitu. Itu udah saya ajarin.
Kenapa dia nggak mau lakvit, malah dia somasi, malah dia lapor polisi. Itu yang membuat saya kok, ini orang kenapa? Saya bilang kayak gitu. Aneh banget gitu loh. Ini yang harus dijawab sama Kemil. Kenapa lu ngebelain Aca? Sedangkan lu tahu bahwa Aca ini pelaku utama dari orang-orang yang sudah merasa dizolimi. Kita tuh udah ribet banget ya Mbak. Monggo loh Mbak, diceritakan unek-uneknya Mbak. Jadi kami beberapa vendor dan berapa puluh jemaah juga yang sudah istilahnya ditipu oleh orang yang sama Mas Aca. Kasusnya berbeda dengan Kadela, tapi orangnya sama. Dan di belakang kami ini ada beberapa jemaah yang di luar kota juga yang terzolimi oleh beliau ini gitu. Jadi makanya kami bersama-sama untuk meminta hak dan mencari kebenaran. Dan pada tanggal 20 kemarin ya kita Kadela, kita ke Polda Metro Jaya untuk mengkasuskan hal ini. Jadi kalau ada yang kasus mobil seperti Kadela ini, saya anggap agak aneh karena seharusnya yang punya mobil seharusnya bersama-sama dengan kita, jadi malah berbalik gitu. Jadi intinya kita terus berjuang untuk memperjuangkan hak kita dengan Aca, kalau bisa semua uang kita kembali atau setidaknya gimana kan? Ya setidaknya masuk lah ya, jangan sampai keluar lah ya gitu orangnya ini. Kita sampai bikin grup WhatsApp loh, korban-korbannya dia itu. Artinya kita selalu komunikasi, kerjasama gimana caranya kita tetap sama-sama. Tapi ini orang kok mikirnya harta saya yang paling berharga, yang paling saya sayang, nggak tahu keberadaannya di mana. Ini orang-orang sampai ratusan juta, sampai ada 1,4 miliar. Miliaran banyak banget. Nggak ada dong ngomong-ngomong sampai harta saya nggak ada. Dia sedih juga sebenarnya. Banyak yang minder, merasa ya udahlah, speak nggak up berani ya, speak Kadel. up gitu. Dengan lu bikin pemberitaan buruk tentang gua, orang-orang di belakang, orang-orang daerah makin minder gitu loh. Jangan dong kayak gitu. Aku tuh lagi berjuang buat orang banyak, bukan buat diri aku sendiri. Jahat banget. Ya kan, masalah mobil yang dititipkan ke aku waktu itu kan adalah rangkaian dari peristiwa tentang dugaan penipuan kan yang dilakukan Aca ke kami semuanya gitu loh. Jadi sekarang ya mau nggak mau ya tersangkut paut lah masalah mobil ini kan gitu. Terus tadi aku sudah diperiksa juga, ya aku sebutin juga lah masalah dari awal kronologisnya sampai akhirnya Aca nitipin mobil, ya udah aku sebutin semuanya. Gak ada yang aku tutup-tutupin karena memang apa adanya kayak gitu kok gitu loh. Dan aku juga kepengennya di pihak-pihak luar sana kalau memang apa yang terjadi sama kalian yang ngomongnya jujur aja, nggak usah terlalu dilebay-lebaykan lah, nggak usah masang muka polos ya, jangan masang muka polos sok-sok press conference terus seolah-olah kalian yang paling terzolimi ya. Sekali lagi nggak usah pasang muka polos sok-sok kalian yang paling terzolimi. Banyak orang di belakang sana, di luar sana yang lebih terzolimi daripada kalian. Ya, nggak usah menggiring opini menzolimi gua. Udah kurang buruk apa nama gua ini? Jejak digital gua tuh udah sangat buruk. Jangan ditambahin lagi, please stop ya. Harusnya kalau kamu nih Kemil nggak merasain hidup sebagai gua yang udah jelek sejelek-jeleknya namanya, harusnya lu banyak-banyak bersyukur lu nggak dapat cobaan kayak gua. Dituduh A, B, C padahal lu nggak ngelakuin, harusnya lu bersyukur. Jangan nambah-nambahin sakit hati gua. Udah dibalikin dulu sama kakaknya. Kenapa sih kok si Kevin itu masih somasi kakak sih? Padahal alasan sih. Alasannya karena dia kurang ajar sama gua, alasannya nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Nggak, karena dia ngerasa gini, dia nggak tahu keberadaan mobilnya di mana. Gitu. Karena menurut Aca, demi Allah mobil nggak ada sama dia. Ya saya juga bilang demi Allah mobil nggak ada di saya juga. Nah dia bingung mobilnya ada di mana, ya saya nggak tahu. Dia mau kemana juga silakan aja gitu. Ujung-ujungnya kan dia lapor polisi juga. Kenapa pada tanggal 14 Februari dia nggak mau lapor polisi? Pada saat begini dia baru mau lapor polisi. Kenapa pada saat 14 Februari itu dia nggak mau lapor polisi, dia mau minta paksa atau minta baik-baik atau mau minta tolong soal mobil itu? Jangan dong. Jangan kayak begitu, itu namanya ngenakin Aca. Mobil yang dia jaminin di Aca, dia ambil aja udah. Dia tenang aja, mobil udah pulang ya kan, dia nggak peduli. Nah terus saya gimana nasibnya? Nah maksud saya udah, kalau memang ada alat baru, ya kan, yang mampu untuk menjebloskan Aca dengan cara mobil itu pakai, saya bilang kayak gitu. Karena memang dia bersalah, itu loh, menyalahgunakan minjem mobil tapi
jaminkan ke orang lain, jelas salah dong. Kenapa jadi gua yang disomasi? Lucu aja. Harusnya Aca dong, jangan tiba-tiba lu preskon tiba-tiba telepon Aca yang seolah dia yang tidak berdosa, gue yang berdosa. Men. Tolonglah. Nah, mobilnya di mana? Dia kan memulai ini dengan laporan polisi. Kalau dia pengen tahu di mana mobilnya, ya tunggu aja sampai gue dipanggil. Gue akan sebutkan mobil itu ada di mana, kita taruh di mana, siapa yang bawa. Ya nanti pada saat gue dipanggil aja. Intinya hari ini sama kemarin sama sebelumnya demi Allah mobil tidak ada sama saya ataupun sama Dela. Ya kan? Kalau Aca bisa pakai Allah untuk bersumpah, saya pun juga bisa sama Allahnya kan. Artinya saya bisa bilang demi Allah mobil nggak ada sama saya. Di mana mobilnya ya suruhlah pengacara dia yang hebat itu cari tahu di mana kan. Ya lah mbak, tabungan gue lebih kali buat ngapain jual-jual mobil orang. Kalau jual nggak boleh Pak. Jadi dari awal dia tuh udah suruh. Dia udah suruh saya jual loh. Dia udah suruh saya jual mobil itu. Misalkan saya jual nih ke Mbak Nomiko mobil 6 mobil 200 juta. Nanti Aca yang tebus tuh. Yang penting duit saya aman. Oh saya nggak bego. Kalau saya ini jual mobil, tiba-tiba ada masalah, saya yang kena jual mobil, nggak mobil bukan mobil orang kan. Dijual mobil nggak ada BPKB segala macam. Tapi saya nggak mau, saya iyain. Oh iya nanti saya jual begini, saya iyain aja. Nah pada faktanya nggak pernah saya apa-apain. Tanggal 14 Februari, tanggal 17 Februari ada yang bikin laporan, mobil saya balikin. Bahkan maaf nih, sorry nih ya, kalau saya boleh jujur, demi Allah saya jujur. Ya, untuk ongkos ini orang bikin lapor polisi saya yang bayar. Saking apa, saking saya gondoknya sama si Aca ini. Saya bilang, kamu punya alat untuk menjebloskan dia ke penjara, kamu pakai, laporkan mobil kamu ke polisi. Dia lapor, habis dia lapor saya balikin. Biarin aja nanti prosesnya bagaimana kan. Setidaknya Aceh punya tanggung jawab baru, yaitu apa? Laporan dia menggelapkan mobil orang. Gitu loh. Jadi dia punya laporan di sini ngelapin mobil orang, laporan di sini ngelapin mobil orang, laporan banyak. Jadi dia nanti bakal diundang di polisi-polisi. Kalau artis kan diundang TV-TV. Nah, kalau dia karena dia penipu, dia diundang polisi-polisi itu suruh ngomong ABC segala macam. Tapi kenapa sih Kemil harus bikin somasi seolah-olah kami ini bawa kabur mobil dia? Dari awal padahal aku udah ngomong ya, pada saat pertama kali aku bikin preskon kan aku udah ceritakan ke teman-teman wartawan bahwa ada beberapa orang yang menjaminkan mobil ke aku bahwa sebagai itu mobil rental, dan aku sama sekali nggak utak-utik karena aku nggak mau menambah masalah yang baru. Jadi harusnya Kemil berpikir bahwa gue tidak mungkin sejahat itu, karena dan yang lebih parahnya lagi ada korban, dia minjem mobil untuk mencari nafkah tambahan, dia sepakan lagi ke Aca. Mikir nggak sih orang sampai kayak gitu? Tapi kita bantuin kok, seperti yang suamiku bilang, dia nggak punya duit buat ongkos, kita ongkosin. Dia Kita nggak punya ongkos buat dia. bikin laporan polisi, saya ongkosin, saya transfer duit, udah kamu pergi. Gitu. Nggak ada sama aku. Jangan-jangan mobilnya udah kena banjir kan di daerah Dicari aja soal di tempat-tempat banjir. Iya sih, sebenarnya Sekalian sosial, berbuat sosial. Bantuin orang-orang banjir sekaligus nyariin tuh mobilnya si Kemil. Ada kayak tenggelam. Pas dia ngomong begitu sebenarnya sayang banget, kenapa nggak saya tenggelam itu mobil kan ya? Selokannya taruh cari, coba tahu lagi tenggelam tuh di sana no. Cariin sampai ketemu. Kan pengacara hebat no ya kan? SH. Kalau kita sinetron Hidayah, dia kan sarjana hukum, gue sinetron Hidayah, kenapa lo? Aja ngata-ngatain orang. Oke. Baru ini kan kalian lihat gue marah-marah kan, selama ini gue kalem. Sorry ya sekarang, jadi sinetron ya. Selama ini gue capek gue diinjek-injek orang mulu. Sorry ya sekarang. Sorry ya. Beda presiden, beda zaman ya. Ember. Kesel kalau gue baik-baik gue makin dikurang ajarin orang. Sorry Ya, nggak ada sekarang kata-kata baik-baik. Siapa yang zolim gue bales, bodo amat. Sorry ya.